Ini juga dulu boleh kan disebut? Boleh dong, boleh. Ferry Dukun loh. Ferduk ya. Gue dibilangin Ferduk dulu emang. Aduh. 2019 kamu nikah, itu kamu mulai melihat ada situasi yang berbeda itu dalam pengertian kok begini ya. Itu di saat kapan? Sebenarnya 1 hari loh, 1 hari setelah nikah. Lah, gimana maksudnya? Pas anakku ngebelain aku waktu pas mau dipukul, anakku kena di situ. Oh, jadi dia ngebela ibunya nih malah kena gitu. Malah dihajar sampai patah kelingkingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di podcast Cinta is Love bersama saya Ferry Purwo. Dan hari ini nih saya sendiri karena co-host saya lagi liburan panjang kayaknya ya. Jadi nggak bisa hadir. Tapi yang menarik, ini gue kehadiran, gue mau bilang bintang tamu, tapi sohib gue zaman kuliah gimana ya. Ada Yuyun Sukawati. Wah. Hai. Apa kabar Yuyun? Aduh, alhamdulillah baik banget. Tuh kan gue sampai grogi tuh gue. Grogi gue sama Yuyun, gila ya. Aduh udah bener. Jadi Yuyun ini boleh dibilang saya punya cerita lama lah. Karena teman kampus juga, teman kuliah. Terus pada saat kuliah dia udah ngetop banget. Gue cuman kacung kampret kali ya. Bisa ya kan? aja. Dan ternyata hari ini dia datang di podcast gue jadi bintang tamu, itu nggak pernah kepikirin ya. Nggak pernah kepikiran banget. Terus udah gitu, sekarang gue kalah ngetop loh sama dia. Asik. Gue menyalip dalam tikungan tuh namanya. Sekarang kegiatannya apa Yun? Kegiatannya sekarang ya ada bisnis lah sedikit. Bisnis. Terus kalau film, ada film juga yang mau tayang juga tahun ini. Tapi waktu itu syutingnya waktu pandemi, jadi gitu. ketunda. Mungkin tahun ini akan tayang atau bulan apa. Lah tapi apa namanya, kalau film itu jadi produsernya atau jadi apanya? Atau ikut main? Kemarin ikut main. Oh, ikut main. Cuma kalau untuk produserin kita lagi ada rencana, cuma lagi nyari investor juga sih. Oh gitu. Ya. Siapa Buat tahu yang investor Bapak ya. Ferry ini bisa ya nggak sih gitu. Ya. Jadi apa namanya, lebih ke film, terus tadi ada bisnis lain juga ya. Sedikit. Gitu. Lagi merintis lagi sih gitu Lagi loh. merintis Lagi dari awal. Dan lagi. dulu tuh setahu gua kan ini Yun, ngetop banget tuh di Jin dan Jun ya. Iya, zaman dulu kita Zaman ya dulu kan. banget ya. Zaman ini juga dulu boleh kan disebut? Boleh dong, boleh. Ferry Dukun loh. Ferduk ya. Gue dibilangin Ferduk dulu emang. Aduh. Dari zaman kuliah emang udah sering banget gitu. Iya, Kita selalu diramal ya. Bapak nanti aku ramalin aku ya. Oke, tapi berjalannya waktu memang hidup itu selalu berubah ya. Betul. Dan gue tuh dengar ceritanya lagi, ujung-ujungnya ceritanya memang agak menarik tapi kurang membuat bahagia tuh situasinya. Betul tuh. sih. Tapi yang menarik gini Yun ya. Kan ini karena ini adalah podcast tentang cinta. Dalam perjalanan cinta seorang Yuyun Sukawati tuh yang paling membahagiakan pas saat kuliah atau pas saat di rumah tangga sih? Sebenarnya kuliah ya. Kuliah ya. Dan dia tahu sih. Aduh, makanya nih nggak nyangka banget, kangen banget sama dia juga. Ada kali ya 20 tahun lebih ya nggak ketemu. Ada. Tapi emang dari dulu emang selalu always tentang love gitu. Kalau diramal sama Mr. Ferry Dukun. Sekarang udah namanya sendiri, gila hebat. Sukses terus deh. Tapi apa kalau Yun sendiri, cinta tuh apa sih menurut Yun? Coba. Cinta Gue pengen ya? tahu cinta tuh apa? Lu nanya cinta-cinta ah. Ya, namanya cinta is loh. Iya kan? Apa ya kalau cinta? Kalau cinta tuh apa sih? Aku juga bingung. Jadi belum mendapatkan atau memang nggak ngerti itu cinta, atau sampai akhirnya dirimu menganggap bahwa cinta nih kayaknya banyak cerita sedihnya, jadi gue nggak nganggap cinta itu membahagiakan buat hidup lo gitu? Atau gimana? Ya selalu salah pilih kali Fer aku. Karena kayaknya apa ya?
ngilang sih dari lo, ya nggak sih? Yang salah siapa tuh? Gue. Yang hilang kan? Yang penting gue gak pernah hilang ya. Harusnya terpantau ya kan? Ya itu, jadi mungkin kebanyakannya apa ya, maksudnya selalu salah pilih sebenarnya gitu. Kadang-kadang nanti yang kelihatannya benar tapi kok sebenarnya benar tapi kok dilihat aku kayaknya enggak gitu. Terus yang kelihatannya enggak benar, kelihatan aku benar kayak gitu. Makanya kan kalau cinta tuh sebenarnya sih pengorbanan ya, ikhlas dan apa ya? Aku sih perasaan setiap berhubungan selalu apa namanya all out. Ya all out. Bucin kali ya Bucin. gitu. Tapi kadang-kadang suka diterimanya dari sananya ya. Aku juga nggak ngerti kenapa. Makanya mungkin aku dibilang belum menemukan cinta sejati istilahnya kan. Gitu. Makanya cariin dong. Iya nanti gue Masalah cariin ya. Nanti gue cariin. Pasti ada lah, Ada pasti ya? ada. Tapi dari perjalanan yang gue tahu ya, cinta sejati lo sebetulnya ibu lo sih menurut Iya, gue. nyokap gue. Gue ngeliat lo deket banget kan sama dia dan apa ya boleh dibilang dia sangat take care of you banget lah. Iya benar Segala sesuatunya banget. ini. Jadi kayaknya sekarang dengan nggak ada tuh gimana tuh Yun situasinya? Wah sedih banget, Ferry tau lah gimana mami waktu zaman kuliah dulu kan Fer gitu Iya, kan. Istilahnya pokoknya mami tuh segala-galanya, aku tuh selalu gak pernah lepas sih dari mami gitu. Makanya sekarang mami udah gak ada tuh bener-bener apa ya, aku bener-bener yang gak pernah terbayangkan. Dan aku saat ini sendiri hanya berdua dengan anak gitu kan, udah gak ada saudara juga kan, kita semua tunggal semua kan, jadi gak punya om, gak punya tante, gak punya semuanya Fer gitu loh. Jadi hanya berdua sama anak aja, kehilangan banget sih gitu. Jadi kayaknya harus berusaha untuk kuat gitu loh, itu aja sih gitu. Jadi dari semua pengalaman itu adanya permasalahan kemarin, aku sendiri gitu loh. Tapi ya aku tetap percaya sama Tuhan bahwa dengan adanya semua yang aku lewatin, aku jadi kuat, itu aja. Bukan aku sih yang kuat, Tuhan yang nguatin gitu aja sih. Gitu. Dan meninggal waktu itu tahun 2020, bener-bener pas COVID ya tuh ya? Pas COVID. Tapi nyokap nggak kena COVID sih, cuma ini aja apa. Itu juga nggak ketahuan karena mami itu kan orangnya kuat banget ya kan, businesswoman, nggak pernah mau dirasa kalau sakit mungkin tahu-tahu udah tumor, udah stadium 4 Fer. Tumor tapi bukan kanker ya? Bukan. Tumor stadium 4. Udah stadium 4. Jadi setelah itu langsung nggak sadar, jadi langsung mau operasi juga udah nggak bisa. Ya udah mau nggak mau itu shock banget, dan itu kejadian itu beruntun Fer. Secara bayangin. cepat gitu. Secara cepat. Jadi aku belum siap kehilangan mami. 3 bulan aku sempet stres juga gitu kan. Udah gitu kejadian sampai akhirnya yang kemarin mungkin Ferry tahu lah, yang masalah mantan suami itu kan. Beruntun. Terus abis itu ada kendaraan anak aku juga yang sempat dipakai temennya, hancur juga. Tapi aku bersyukur anakku nggak ada di situ. Gitu. Jadi semuanya beruntun gitu loh. Itu aja sih. Itu di 2020 semua tuh? 2020. Tuh mulai kejadiannya itu. Oke, jadi sekarang benar-benar ini ya, berjuang benar-benar cuman ya ibaratnya supporting dari orang yang disayang lagi nggak ada nih. Nggak ada. Ya kan? Diri sendiri Benar-benar aja sama sendiri, yang di ya. atas. Nah terus kan akhirnya dirimu kalau nggak salah ada situasi yang terakhir itu awalnya gimana dirimu bisa akhirnya menjatuhkan pilihan untuk menikah gitu? Ya itu tadinya gini. Itu tahun berapa tuh menikahnya? 2019. Oh, setahun sebelum ibunda meninggal ya? 2019. Jadi sebenarnya mami juga nggak setuju sih waktu itu. Nah, gitu kenapa kan. masih mau terus waktu itu udah nggak setuju? Jadi waktu itu gini kan, dulu aku tuh mandiri banget ya. Maksudnya dalam artian perasaan kayak nggak butuh laki-laki gitu loh Fer. Istilahnya kan keuangan juga masih inilah bagus lah gitu. Terus nyokap bilang, kamu gimana sih gitu, masa mami kan gak selamanya hidup ya kan, kamu juga harus mikirin anak gitu kan, istilahnya kamu juga harus ada pendamping. Nah habis itu aku mikir oh iya juga ya, terus akhirnya aku umroh nih sama mami sama anakku juga. Nah terus udah gitu aku bermohon tuh doa di sana, ya Allah ya udah aku minta jodoh deh yang terbaik pilihanmu, aku bilang gitu. Terus gak taunya aku ketemu sama si ini mantan ini kan. Mungkin karena baru pulang umroh, aku pikir ya masih situasinya kan, ngelihat dia tuh saya pikir ya
saya nggak ngeliat pekerjaan ya, dia nggak punya pekerjaan waktu saat itu kan, misalnya katanya penulis tapi dia nggak ada kerjaan. Terus cuma aku lihat dia ngajinya, sholatnya, pikir benar gitu. Terus aku nggak tanya lagi sama Allah gitu, maksudnya terutama nggak nanya lagi sama Ferry. Salah itu bener. Terus udah gitu pikir kayak udah yakin aja, aku nggak nanya lagi sama Allah, nggak istikharah, cuma kayaknya udah deh ini aja. Terus nyokap nggak setuju, kamu gimana pun juga kan kamu harus masa depan dong, istilahnya dia kan harus ada pekerjaan, paling tidak bertanggung jawab. Aku pikir ya udahlah nggak apa-apa lah, aku juga ada kok, masih uang masih stabil ya, kalau mau cari uang sama-sama nggak apa-apa deh, berjuang gitu bareng-bareng kan. lah Berjuang ya. bareng gitu, walaupun dia istilahnya mungkin aku lebih dibanding dia, tapi saya lihat dari sholatnya, agamanya, ngajinya. Pikir kan lihat agamanya nih bisa ngebimbing. Ternyata sejalan dengan waktu tidak menjamin juga orang tersebut gitu, bahwa kalau misalkan dia orang yang taat juga belum tentu istilahnya gitu. Itu aja sih Fer. Nah tapi nyokap sebenarnya udah nggak setuju, mungkin udah feeling kan gitu kan, karena gimana pun juga nggak hanya dari itu Neng, katanya gitu kan, kamu juga harus lihat dia gimana masa depannya. Mungkin mami kepikiran juga, aku memang sampai keadaan kayak gini, mungkin aku juga ngerasa emang aku banyak salah sama mami, banyak istilahnya nggak denger omongannya mami, orang tua tuh mungkin benar. Makanya setelah kejadian itu aku tuh sempat nggak cerita gitu bahwa aku sempat di KDRT, karena dia juga ternyata NPD juga kan gitu loh. Jadi aku nggak ngomong karena malu kan, pilihan aku, terusnya apa namanya, nyokap gak setuju, aku ngotot, ternyata kejadian itu makanya aku diam sendiri gitu. Itu aja sih gitu. 2019 kamu nikah, itu kamu mulai melihat ada situasi yang berbeda itu dalam pengertian kok begini ya. Itu di saat kapan tuh? Sebenarnya 1 hari loh, 1 hari setelah nikah. Lah, bagaimana maksudnya? Iya, jadi waktu masih numpang di rumah mami aku dia tuh gitu loh. Jadi 1 hari baru nikah, tiba-tiba kelihatan gitu, maksudnya kelihatan ke anak aku ya gitu, ke anak aku kok dia sempat nggak tahu ada masalah apa waktu itu, dia tersinggung. Anak aku kenapa, mungkin disangka ini ke dia, terus dia nendang pintu kamar aku sambil ngomong kata-kata yang kasar gitu kan. Nah mami langsung diusir di situ itu. Maksudnya yang ngusir siapa? Ya mami lah, karena kan di rumah mami gitu. Karena kan ini cucu kesayangannya mami, tapi kenapa kok dia memperlakukan seperti itu kan, gimana pun juga kan kamu harus pilihan, harus sayang sama kamu, sayang sama anak juga kan. Nah aku di situ merasa bersalah, karena kenapa aku tetap mau istilahnya aku ikut dia gitu sampai aku ninggalin anak sama ninggalin mami. Itu sih kesalahan aku. Jadi pada saat itu kamu memutuskan ketika diusir ya udah kamu ikut gitu. Iya, aku ikut dia gitu kan. Nah, aku salah banget. Ya aku ngerasa aku durhaka sama mami, sama anak aku juga, karena aku ninggalin mereka gitu loh. Ternyata setelah kejadian itu malah lebih parah gitu. Gitu sih. Jadi prosesnya justru di hari pertama ya udah dapat. Udah ketahuan itu. Makanya sebenarnya harusnya pada saat itu kamu mendinai apa, maksudnya kan pada saat itu kan udah diusir nih. Kamu tetap dalam pengertian emang mungkin lagi bucin kali ya. Ya mungkin kayaknya bucin dengan orang yang salah gitu kan. Makanya salah mulu gue. Jadi maksud gue itu situasinya serba memang ini ya. Cuman akhirnya tetap ngikut sampai pada akhirnya kamu nggak tahannya di tahun berapa tuh? 2000 sebenarnya udah nggak tahan, tapi susah banget gitu loh Fer. Jadi aku tuh salahnya nggak mencari tahu ya, dia sebelumnya kan dia pernah nikah dulunya, ternyata sama mantan istrinya juga dia pernah KDRT, malah dipukul sampai pingsan mantan istrinya. Itu terus sama mantan pacarnya juga, jadi malah aku jadi berhubungan sama mantannya. Cuma dia sampai bilang, Mbak terima kasih ya, ada orang yang berani speak up gitu kan. Kalau enggak mungkin kejahatan, orang jahat masih berkeliaran kan itu. Pada saat berproses dalam pernikahan, dirimu nggak mencoba untuk ini Yun, lo sendiri nggak coba untuk, wah ini kayaknya harus diobati nih, mungkin dibawa ke psikiater mungkin kalau misalnya dirimu ini, itu nggak ada atau? Pernah aku bilang coba aja yuk ini di apa kayak di ruqyah apa segala macem kayak gitu ya, dia maunya kan keagamaan kayak gitu. Nah kalau psikiater emang suruh gue lagi yang biayain, udah apartemen segala macem gue yang biayain, aduh gue salah, makanya udah deh gak bisa ngomong. Jadi sebetulnya ada ikhtiar itu ya, ikhtiar itu ada dilakukan dalam arti memperbaiki itu. Nah terus akhirnya tapi dia bilang nggak percaya juga, katanya bilangnya kalau ruqyah itu malah katanya ngundang setan. Oh gitu ya. Gak ngerti ajarannya gimana Fer aku. Jadi dia mungkin punya
pendapat mungkin seperti itu kali ya. Tapi akhirnya di tahun 2020 atau 2021 itu selesainya itu? 2021. 2021. Itu pas kejadian puncaknya Mami meninggal, terus anak aku bareng sama aku kan di apartemen bertiga. Nah pada waktu itu mungkin anakku juga kasihan ya, secara psikis juga dia kena ya, dia nggak mikirin dampak itu gitu loh. Karena setiap hari itu ada aja gitu yang istilahnya dia diperlihatkan bahwa mantan aku tuh sampai melakukan ke aku gitu kan. Terus aku tuh kayak, jadi kalau sama dia tuh kayak gini, aku takut gitu loh. Misalkan namanya kalau suami istri kan biasanya kita nggak usah takut dong, kita bebas ngomong segala macam. Kalau sama dia nih salah sedikit aja, jadi udah nggak bisa deh, nggak boleh ada salah gitu. Jadi nggak boleh ada trigger, itu bisa memicu dia ya. Terus udah gitu kita nih kayak apa ya? Mungkin dia tuh saking kayak punya kayak orang anak kecil punya mainan tapi dipegang kenceng takut diambil orang, jadi malah aku kayak dalam sangkar HP protektif banget, jadi semua diatur, ketemu orang ngomong semua, jadi kayak aku dikuasain dia gitu. Nah jadi posesivitasnya memang kuat ya. itu gitu. Jadi dan mungkin nggak tahu deh, mungkin dari agamanya sekarang kalau misalkan orang dinilai sholatnya bagus, ngajinya bagus, tapi kenapa dia masih melakukan kekerasan, itu kan ada sesuatu hal ya, itu kan sakit mentalnya itu kan gitu loh Fer. Itu. Nah pas puncaknya, pas anakku ngebelain aku waktu pas mau dipukul, anakku kena di situ. Gitu. Jadi dia ngebela ibunya nih malah kena gitu. Malah dihajar sampai patah kelingkingnya. Nah otomatis di situ aku udah gak gimana, aku harus sebagai seorang ibu di situ aku kayak tersadar, akhirnya mau nggak mau aku harus lapor. Nah itu di situ sih puncaknya. Nah di situ juga kamu berproses dalam perceraiannya? Iya langsung 2022 baru keluar surat cerainya tuh. Jadi baru lah ya? Baru gitu. Nah kan kalau nggak salah situasi kayak gini nih kadang meninggalkan trauma ya? Trauma. Nah itu gimana tuh ngatasinnya, atau masih trauma sebetulnya? Ya sebenarnya jadi masih sampai sekarang, jadi kadang suka parno gitu kan, masih suka agak kurang percaya gitu, maksudnya bener gak sih ntar aku takut salah lagi gitu kan. Ya bukan gak berani menjalin hubungan lagi sih, cuma lebih berhati-hati sekarang, lebih lebih selektif lah ya, selektif lagi lah. Itu belum tentu semuanya, karena yang udah-udah tuh selalu akan mendatangkan trauma yang luar biasa tuh, soalnya situasi-situasinya kan nggak jelas ya. Nah itu dia tuh, jadi kalau yang terjadi nanti kedepannya tuh kayak mengiresnya itu loh, menghapusnya itu yang nggak gampang. Susah banget Fer itu. Nah, itu tuh kena mental banget sih aku dampaknya. Dan ditambah gimana ngobatin traumatik juga sama si anak juga ya. Kasihan juga dia. Makanya semuanya salah aku gitu loh, maksudnya ya. Dia kan di masa yang waktu masih umur 14 tahun udah menghadapi situasi itu. Udah gitu saat itu mami aku juga meninggal, kan dia shocknya kayak apa. Itu yang gak dipikirkan sama mantan, itu aja sih. Bener. Gitu. Nah sekarang akhirnya kalau gak salah sudah jatuh ini ya, hukumannya udah dijalanin ya. Iya. Tapi hubungan sampai sekarang berarti gak baik dong? Ya gak baik lah, ngapain. Udah kayaknya udah gak bisa. Ya siapa tahu mungkin dia misalnya minta maaf kan bisa aja. Udah sering. Kalau kayak gitu dari awal saya udah sering kasih maaf tapi diulang lagi. Jadi ya susah. Gimana sih kalau NPD itu kayak manipulasi aja ya. Jadi kayak apa ya Fer, kalau iya karena itu ada sisi narsistiknya ya. Jadi dia mencoba untuk dari sisi dia kadang jadi playing victim padahal dia melakukan betul. Emang kalau pertama kali ketemu ya pasti orang akan berpikir wah ini gimana, tapi nanti seiring waktu akan tahu gimana aslinya itu. Lebih baik menghindar aja deh kalau kayak gitu, udah stop. Gitu. Artinya kita memang coba untuk berdamai dengan situasinya tanpa harus ketemu lagi lah gitu ya. Itu aja. Udahlah gitu ya, sudah gitu ya. Sekarang yang baru saja. Ya kita cari yang lebih lucu gitu kan maksudnya kan ya kan. Ya Ferry jangan ngomongin itu. Lah iya kan, ini bagian-bagian dari ini juga pelajaran buat teman-teman bahwa ketika kita berusaha untuk masuk ke dalam wilayah yang cinta dan bucin, itu kadang-kadang ruang irasional kita lebih banyak, ya kan? Jadi rasional kita udah nggak dipakai tuh. Nah itu yang kadang-kadang bayangin aja pada saat itu kan, bayangin loh dirimu tuh
kan gue tahu banget lah lu deketnya sama ibumu kan, tapi masih bisa salah ya kan? kalah sama betul. dia lebih dapat. Nah itu kan betul itu saking berarti bucinnya luar biasa loh. Kalau nggak mungkin kan, gue tahu deketnya kayak apa. Makanya nah itu maksud gue, ya jadi ampun. ini pelajaran lah, artinya kita memang kadang-kadang rasa itu harus tetap dikendalikan sih kayak. Kalau nggak logika ya sekarang udah harusnya ngalir terlalu deras, kita hanyut sendiri. Betul. Nah itu yang repot. Jadi kebawa deh, susah. Nah, cuman ada gak sih sekarang mungkin kan setiap orang punya harapan-harapan baru lah setelah kejadian-kejadian seperti ini. Betul. Nah, seorang Yuyun Sukawati tuh melihat konteks dalam pengertian seorang pasangan tuh sebetulnya ada kriteria yang terlalu neko-neko atau sebetulnya simpel-simpel aja sih? Sebenarnya sih simpel aja sih. Bertanggung jawab lah ya. Intinya itu, bertanggung jawab. Ya mapan juga sih sebenarnya itu penting karena, ya kan. Karena usia itu, ya. betul. Usia kita nih harus dapat yang mapan sih, Jo. Kalau enggak udah, makanya kalau amsyong sih emang. Pokoknya hindarin deh kalau yang KDRT, kita adalah itu kejahatan, pelanggaran hak asasi manusia, harus dilaporkan. Stop mengenai laki-laki nih kalau udah KDRT, terusnya apa lagi ya? Judi ya kan, nah, yang menarik juga ini nih menurut gue Yun, lu kenapa begitu punya keberanian luar biasa untuk berani melakukan speak up itu? Karena nggak semua orang juga melakukan itu loh. Betul. Nah itu gimana tuh akhirnya memberanikan dirinya tuh? Jadi aku harus terima kasih waktu itu sama orang, nggak tahu deh apa itu malaikat yang dikirim Karena Tuhan. Gue yakin pada saat itu lu juga tarik-tarikan sama diri lo. Betul. Ngomong apa enggak nih? Kan masih gitu kan? Sampai aku aja ketemu orang itu ditarik lagi sama dia karena takutnya aku cerita gitu kan. Nah waktu itu pas ada reunian anak kampus juga kan, anak-anak mesin waktu itu nggak, tapi teman-teman gue anak mesin itu sampai temen aku tuh tahu kejadian, maksudnya dia udah berasa gitu kan. Itu sebenarnya aku udah mau ngomong waktu itu pas kejadian, gara-gara jealous dia. Ada sahabatnya mantan aku di situ gitu banyak kan. Mantan sih lu. terus udah gitu aku sampai pokoknya aku ditarik gitu kan ke dalam CCTV mungkin ada waktu di tempat teman aku juga, mungkin kenal nggak Diki Jet Ski tuh yang dulu? Enggak, gua kenal. Sudah gitu. Gua kan nggak gaul dulu juga. Alah lu gaul juga lah. terus. Nah terus udah gitu sampai teman aku bilang, Yun, lu nggak apa-apa beneran? Nggak apa-apa. Kalau aku ngomong abis dia tuh. Ya kan tau sendiri kan, anak-anak mesin semua kan. Cuma ya sudahlah, aku cuma mikirnya waktu itu aku pas lagi berobat, waktu tangan aku dipukul waktu itu, terus aku lagi berobat ke Haji Naim ya waktu itu. Ada ibu-ibu nggak tahu deh itu mungkin malaikat yang dikirim Tuhan atau gimana. Jadi setelah ibu-ibu itu ngomong, kok aku langsung sadar gitu. Kayak ditabok ya, baru bangun gitu ya. Gitu kan. Tapi pas kejadiannya anak aku juga kan melihat anak aku yang di KDRT itu gitu. Aku mungkin waktu pas mikir aku masih belum bisa inilah gitu. Tapi pas anak aku langsung sadar gitu. Terus anakku bilang, Mama mau sampai kapan kayak gini? Kalau mama kenapa-napa aku sama siapa? Jadi aku kayak sadar di situ, Fer. Jadi aku nggak tahu tiba-tiba aku ada kekuatan dari mana, aku berani, Fer. Gitu. Pertama kali you speak up-nya kemana? Langsung kantor polisi. Oh, langsung laporin. Langsung lapor. Tapi di situ di apartemen aku itu ada wartawan, ada teman artis juga di situ yang tinggal. Jadi pas waktu kejadian makanya bisa rame karena ada pers yang tahu. Jadi mau nggak mau akhirnya kita harus buka. Ada kan, media gitu. ya. Ada media di situ pas kejadian rame. Itu pun sampai apartemen kan di apartemen BRIS ya di Bintaro. Itu sampai baik loh dari pengelolanya. Jadi kartu akses aja dipegang sama dia kan. Aku takut kan karena dia masih ngancem. Gue nanti balik ya lihat katanya gitu kan. Nah, terus kayak gitu sampai aku bilang sama pengelolanya diganti kartu akses dari bawah yang nggak tadinya bisa langsung dari basement ke kamar, nggak, sekarang semua diganti, Fer. Itu sampai polisi, aku sampai manggil polisi ngejagain apartemen. Udah ngeri, Fer, maksudnya aku udah sampai yang segitu trauma takutnya karena dia mengancam kan. Pasti. Di dalam sel aja dia juga mengancam. Gila tuh makanya. Lah, ancamannya maksudnya kan udah waktu itu mungkin lagi proses perceraian atau dia nggak mau dicerai atau gimana? Enggak sih, aku menceraikan diri, bukan menceraikan diri, maksudnya aku mengajukan gugatan cerai kan. Iya. Tapi kan kesempatan dia. Bukan, maksudnya pada saat itu dia mengancamnya dalam bentuk apa? Maksudnya apa dia mau? Oh, chat
chat, telepon, padahal dia masih di dalam sel. Terus aku langsung lapor kan ke kalapasnya. Jadi saat itu juga ternyata dia nggak tahu pegang HP dari mana. Akhirnya disidak langsung, terus langsung dimasukin ruang selti. Kan ngeri gitu kan, sampai segitunya aja dia masih belum sadarkan diri gitu loh. Maksudnya dia merasa apa ya? Dia lakukan kok itu gitu kan. Istilahnya gimana sih Fer yang namanya orang maksudnya kan berpenyakit dia sudah mental. masuk nih. Udah. Ya udah masuk. Maksudnya gue tuh bunyi ancamannya tuh tentang apa, kan dia udah masuk maksud gue. Pokoknya ngancem aja. Apa Jadi biasanya ancamannya apa? awas loh kalau gua keluar. Oh, ada situasi-situasi Ada kayak itu gitu, ya. kayak gitu. Ya otomatis takut ya aku. Jadi aku lapor juga, terus aku kirim juga screenshotan chatnya sama Kalapas. Akhirnya Kalapas langsung menindak, dimasukin ke ruang selti. Itu di situ. Itu sih. Jadi masih benar-benar ini ya. Tapi memang situasinya nih gimana ya? Emang kadang-kadang menghadapi situasi ini kadang-kadang serba salahnya gitu tuh. Kita kerasin, kadang-kadang menimbulkan dendam. Betul. Ya kan? Nggak dikerasin tapi kita yang tersiksa. Emang serba salah memang situasinya. Harusnya terima kasih loh istilahnya. Kalau sadar, kalau orang normal, kalau kata produser aku bilang gini, Mbak harus bersyukur ya kan. Kalau ada yang mau sama dia, berarti orang itu juga punya klien. Jadi Mbak udah bersyukur deh. Itu susah karena itu udah sakit mental yang harus diobatin sebetulnya gitu kan. Tapi susah sih kalau kayak gitu kan, tergantung dari diri sendiri kan. Dia mau nyadar atau nggak. Makanya lebih baik dengan NPD itu kita harus menghindar lebih baik. Itu aja. Dan untungnya saat ini memang situasi kan udah boleh dianggap selesai lah ya. Udah dilupakan, Fer, tutup buku. Nah, terus akhirnya bicara tentang apa ya? Pernah nggak sih ada situasi sekarang nih dalam proses ini mulai membuka hati lagi, itu ada tetap ya? Ada sih, banyak juga. Tapi belum ada yang masuk. Belum ada yang klik. Belum ada yang klik ya. Susah tuh kalau klik tuh nggak klik tuh ya. Susah tuh asli. Terus kalau bisa jangan laki orang dong. Iya. Nah itu salah laki satu orang mulu. Gue udah ngomongnya susah nih. Salah satu yang membuat memang sulit adalah faktor usianya ini nih. Iya sih. Karena faktor usia seperti ini, ya kalau kita tarik ke atas, pasti orang lebih cenderung memang sudah punya keluarga. Betul. Kita tarik ke bawah sedikit juga. Misalnya di bawah kamu itu juga sudah berkeluarga, ini yang repot nih. Jadi gimana sih menurut Ferry? Ya masa berondong kan? Nggak mau gue, nanti gue diporotin lagi gue. Ya kalau begitu ya memang yang terbaik adalah ya kita memang harus ini yakin dan optimis bahwa Tuhan nanti kasih yang terbaik dalam pengertian ya kalau bisa sih ya yang single lah atau duda lah ya kan. Iyalah itu kalau nah, bisa. Itu gitu. Nah itu belum ada yang masuk tuh yang di situ doang, kayak gara-gara jangan yang itu doang tuh yang bikin nyangkut tuh. Yang mana? Iya itu nggak ada yang single, ya kan? Kayaknya sih gini nih, gue baca nih kayaknya begitu deh. Bacain gue dong, sekarang bacain gue Fer. Lo mau dibacain apa? Coba gue tanya. Jodoh gue gimana ke depan? Terus rezeki, apa lagi? Ya. Semua deh Fer, pokoknya. Gini ya, ada yang berbeda nih dalam situasi saat ini ya, yang gue baca ya. Dulu gue ngelihatnya lo mungkin lebih selektif lagi. Dulu banget ya waktu gue kenal lo pertama kali. Nah sekarang lo jauh lebih tidak terlalu, ya tetap selektif tapi paling tidak ya itu tadi salah satunya yang penting dia bukan laki orang lalu dia punya kemapanan dan tanggung jawab. Itu jadi lebih sempit kan. Nah kalau gue yakin sih feeling gue ya dapat Yun. Amin. Dan tapi yang cepet nggak cepet cuman apa kok lama? agak muda dikit ya 2 atau 3 tahun di bawah lah ya nggak apa-apa lah ya kan. Maksudnya gue lebih tua gitu? Ya kan nggak apa-apa, cuman 2-3 tahun di atas lo, di bawah lo gitu. Iya. Nggak apa-apa lah dibanding nanti lo nggak dapetin sama sekali, mendingan harus tolerable juga di soal umur lah gitu. Yang penting dia baik. Dan kelihatannya sih itu akan yang terakhir sih Yun. Amin. Gitu. Ya. Jangan yang keempat kelima sekaligus ya nanti repot. Jangan dong. Iya, gitu. Terus udah gitu, kalau bicara rezeki, ada situasi secara energi yang terbaca ya, Lo tuh seperti orang yang kehilangan motivate dan support. Betul. Nah itu mempengaruhi banget sama energi lo, jadinya nggak ada semangatnya tuh jadi kayak ngedrop gitu.
Bener Nah itu sih. sebetulnya jangan sampai dipelihara. Karena sebetulnya lo secara keberuntungan tuh bagus. Nah caranya cuma satu, lo harus optimis sama yakin. Sama lo sering banyak ini aja, apa ya, bahagiain diri lo sendiri. Oh gitu ya. Kalau itu lo bangun di dalam diri lo, itu malah banyak nanti rezekinya. Yang repot sekarang lo banyak kayak orang yang Kehilangan arah ya. bukan kehilangan arah, justru lo kehilangan kepercayaan diri sometimes Betul gitu. Gue sih. baca ya. Bener. Nah itu sebetulnya jangan sampai kayak gitu. Karena ya gue tau lah dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, orang kadang-kadang bisa down. Betul. Tapi jangan lama-lama bermesraan dengan situasi itu, dengan downnya itu, karena itu malah bikin dirimu makin apa ya, terpuruk gitu. Jadi harus mulai bangkit untuk nyemangatin diri. Nah, ketika nyemangatin itu nanti, itu tarikan energinya itu nanti kamu lebih perfect sehingga nanti ngedatengin potensi rezeki yang lebih banyak. Oh gitu ya. Nah sekarang lu lebih banyak kayak orang gimana ya, yang kurang spirit gitu, spiritnya lemah gitu. Betul Itu sih. yang gue rasain tuh. Nah, akhirnya lu jadi kayak orang yang serba salah gitu. Mau kesini kayaknya gimana, begini salah. Bingung gitu. ya. Kayak orang bingung gitu. Nah itu jangan dipelihara. Lu percayalah bahwa situasi ini hanya sebuah perjalanan menuju kepada situasi yang lebih baik. Ya kayak misalnya kita jalan nih, kan nggak selamanya tuh jalanannya tuh mulus. Iya sih. Ya kan? Ada yang mungkin jalanannya agak bergelombang atau apa ya, banyak lubangnya. Tapi kan tetap kita lewatin, habis itu kan kita nemuin jalan yang lebih baik. Gitu. Nah ini lewatin aja prosesnya dan itu gue yakin sih bisa gitu. Nah itu yang terjadi saat ini, gue ngeliat itu yang harus lo perbaiki sih. Gitu ya Fer. Bener loh Fer. Lu kok dari zaman kuliah bener terus sih Fer. Iya jangan begitu ngomong, kan jadi enak tuh gue. Aduh. Iya jadi makanya. kalau gue sih lihat kan ada satu situasi memang orang yang paling sulit adalah di tingkat tertentu mempertahankan positioning kan. Iya sih. Nah gue ngeliat dulu lu sangat bersinar kan. Lalu dalam proses perjalanannya situasi-situasinya entah gimana, mungkin banyak hal-hal juga. Nah itu yang kadang-kadang agak drop Ya gitu. itu sih. Nah kadang-kadang kalau udah drop kita gagal untuk melakukan balik laginya itu tuh gitu. Ngatasinnya gimana ya Fer? Kadang-kadang kan ya kita namanya lagi semangat tapi kadang-kadang drop harus sampai yang kayak gimana gitu. Emang aku kehilangan banget Mami ya. Mami itu spirit banget ya. bener spirit banget. Dia kan gitu. orangnya Jimat ngelecut aku banget. gitu Iya, ibaratnya. Bener. Gimana ya Fer? Sedangkan saya belum ketemu sama orang yang maksudnya pendamping juga ya. Tapi lu kelihatannya ada deh teman ngobrol nih gue baca. Mana sih? Teman ngobrol, hanya sekedar ngobrol ya. Ngobrol. Tapi ya mungkin situasi-situasinya belum memungkinkan sehingga lo tidak bisa melangkah lebih jauh lah. Iya sih. Gitu. Kadang-kadang gini Fer, akunya apa ya? Apa boleh nggak sih masih boleh milih kan Fer? Minimal tetap Iya dong. kan, istilahnya jadi bukan aku menargetkan kayak dulu yang hype banget gitu kan, tapi kadang-kadang suka, ya kadang-kadang teman suka bilang, Yun udahlah sekarang kan udah ini, cobalah kamu Ya lebih realistis aja. realistis gitu kan. Cuma kadang-kadang ada situasi yang aku mau ambil ini tapi tahu deh kayaknya itu loh Fer yang bikin ini. Padahal aku sebenarnya butuh gitu kan. Butuh kayak sekarang aku kayak kehilangan pegangan aja, nyokap lah istilahnya itu kan gitu. Sebetulnya lo kan udah bener tuh menyerahkan semuanya kepada Tuhan, sholat itu udah bener. Jadi itu harus sering-sering dilakukan supaya nanti petunjuknya itu benar-benar murni. Tapi ketika ada petunjuk itu jangan langsung kamu simpulin, karena petunjuk itu kita harus bisa bedakan. Kadang-kadang yang datang itu api, bukan cahaya. Nah ini yang susah nih kadang-kadang. Kadang-kadang ketika kita ngelihat, wah ini nih kayaknya terang nih ya kan? Betul. Nah membuat kita seakan-akan berbunga-bunga. Tapi kadang-kadang juga kita harus benar-benar meneliti apakah ini memang cahaya atau ini api yang akan membakar kita di kemudian hari. Betul, Karena kalau cahaya itu kan nggak akan ngebakar kita ya. Kalau api pasti ngebakar. Nah ini yang kadang-kadang kita juga banyak ketipunya di sini nih. Itu. Nah makanya ketika ada petunjuk sedikit, jangan langsung disimpulkan itu pasti petunjuk dari Tuhan langsung. Jadi terus tuh kita olah terus, kita doain terus saja. Akhirnya nanti kita tahu tuh kalau memang dia tidak oke, itu pasti dia akan menjauh sendiri bersama waktu. Nah kelihatannya dalam beberapa hal dirimu sudah benar nih.
misalnya umroh, doa gitu. Nah cuman ketika itu proses datang, jangan langsung disimpulin. Betul. Kita doa lagi balik, ya kan? Ini kadang-kadang langsung disambut, diambil, ya kan? Repot itu, nih. ya kan? Itu buru-buru aja sih, mau kemana sih? Itu dia tuh. Jadi itu sih sebetulnya mungkin jadi pelajaran lah. Tapi itu selalu terjadi buat orang-orang yang mungkin bisa aja terjadi sama gue dan lain-lain. Karena kadang-kadang kita sudah terkesima duluan. Betul. Nah ini kadang Kayak kita gitu. terkesima, akhirnya kita lupa. Nah itu tuh. Ini kayak kemarin dalam waktu dekat yang baru-baru ini aja nih terjadi gitu kan ya. Aku juga ngerasain nih kayaknya ya udah ini, tapi kok ada sesuatu hal gitu loh, Fer, yang ini. Nah aku nggak bisa dengan hati nurani aku gitu. Tapi salah nggak sih pilihan aku gitu? Maksudnya salah nggak sih putusan yang aku ambil gitu loh? Ya nggak salah. Tapi sebenarnya aku butuh gitu loh. Iya tahu. Cuma betul. Begini gitu, kayaknya bertentangan hati nurani gitu, Fer. Tapi gimana ya gitu? Selama itu bertentangan hati nurani, sebaiknya nggak usah dijalani. Jangan dilakukan ya. Karena pada dasarnya itu hanya akan membahagiakan sesaat. Sementara kan kita mau jauh nih, panjang. Betul. Nah itu yang nanti akhirnya hati nurani biasanya jatuhnya itu rata-rata munculnya di saat terakhir tuh. Iya. Kayak misalnya kamu nggak dengerin ibumu tadi. Iya sih. Nah di awal mungkin ibumu mungkin ada nggak tepatnya, tapi nanti ujungnya pasti dia yang benar. Betul, benar. Itu maksudnya. Itu ya. Nah itu yang harus benar-benar disadarin sih. Gitu. Tapi nggak usah takut lah, gue yakin kalau lu dapet jodoh. Masih lama nggak? Hah? Kenapa? Masih lama Pak? Nggak lama, insya Allah masa yakin. puasa mulu sih, lebaran dong. Hah? Apa nih puasa apa nih ya? Enggak, yakin. Karena kan sebetulnya tinggal lo memberi up diri lo sendiri untuk lebih membahagiakan itu tadi. Karena Iya kan sih, bahagia itu Fer. sebetulnya bukan datang sendiri ya. Kita yang membentuk. Kalau lo bisa lakukan itu, gue yakin sih harusnya rezeki juga datang semua. Jadi happy aja ya, Fer ya? harus. Mau dalam keadaan apapun. Bener. Ya kadang-kadang manusia, Fer, Setuju, ya kan? setuju. Gitu. Kadang kan kita dihadapi sama situasi itu ya. Gitu. Dan makanya gue tadi bilang, gue nggak bisa nyalain juga karena lu menghadapi peristiwa-peristiwa yang tidak mudah. Nah itu akhirnya bisa bikin orang jadi down dan lain-lain. Itu nggak oleng aja gue. Iya untungnya ya. Tapi udah kayaknya dikit ya. Hah? Untung lu nggak oneng lo. Kan sekarang udah ketemu sama Pak Ferry Dukun ya kan. Asik, Jadi sekarang ya kan minta ini apa. Tapi lu tuh nggak pengen ya masuk lagi ke dunia entertainment lo, misalnya main sinetron, film gitu? Masih pengen sih, cuma pengennya sendiri lah. Maksudnya pengen produserin sendiri kayak gitu. Soalnya karena situasinya sekarang kalau misalkan sinetron, sebenarnya pengen. Cuma tau sendiri, Fer. Sekarang kan saingan banyak ya kan gitu. Tawaran sih memang ada, cuma nggak pasti, nggak kontrak gitu loh, Fer. Jadi biasanya kan kalau tiap bulan dulu kan Jinjur 10 episode tuh pasti dalam sebulan ya kan. Kalau sekarang kadang-kadang enggak sih. Terus waktunya juga kan sekarang stripping apa gitu. Benar. Pengennya sih pengen produserin sendiri lah itu. Iya, Gitu. cuman kalau tadi sempat bicara tentang persaingan, tapi apa sih di dunia ini yang nggak ada persaingannya? Kan nggak ada. Iya sih, betul. Kalau gue sih lebih cenderung kalau misalnya itu bisa dilakukan walaupun sesekali, itu perlu karena bisa bikin awareness lu muncul lagi. Iya, Kalau buat menurut gue. pede lagi ya. Lu nggak harus rutin ya, tapi paling nggak muncul gitu. Nggak ngilang Sesekali. gitu ya? Nggak ngilang gitu. Ntar kalau hilang repot. Kan udah terjadi tuh lu ngilang dari gua, hilang error Jadi nggak semuanya. karuan ya kan. Aduh, makanya ini ketemu lagi nih, mudah-mudahan ya, Fer. Makanya maksud gue, lu nggak boleh untuk meremehkan walaupun cuma sesekali gitu. Oh, gitu Gak apa-apa buat awareness aja, ya kan? Buat biar nih Orang reminder, inget Iya, kan? inget Oh lagi. ini yang dulu nih gitu, ya kan? Oh, ini yang dulu di kampus nih kayaknya. Ini sampai zaman dulu waktu aku lagi sidang ya kan, dia sidang bener ya kan. Iya, gue Aku sidang lu nemenin lu ya. Pacar bukan, gue suruh nemenin ya kan. Pokoknya harus ada dia deh. Aduh, untungnya lulus, kalau nggak lulus gue disalahin itu kayak gue. Sampai dipantek tau gak sih? Fer, lu tunggu di sini ya, gue mesti supaya dosennya nilainya gede-gede. Iya benar. Tapi satu lah, nih buat teman-teman juga kali ya yang nonton nih, mungkin ada ini kali, ada pesan buat Yuyun nih terhadap apa yang sudah terjadi, terus yang dialamin. Mungkin bisa berbagi sharing sama yang nonton mungkin apa sih yang perlu disiasati dengan peristiwa-peristiwa yang sudah pernah dialami,
Apa nih waspadanya gimana, apa yang harus dilakukan gitu. Ya itu tadi, kalau menurut aku dari pengalaman aku kan tidak pernah terbayangkan akan mengalami KDRT ya, gitu kan. Karena dulu sebelumnya hanya lihat dari koran atau TV, ternyata mengalami sendiri. Nah tapi kalau sudah terjebak dalam situasi itu, kita cepat tersadar, jangan berlarut-larut dan kita harus berani speak up, gitu loh. Itu aja, nomor satu itu gitu. Karena kenapa kita juga harus menyayangi diri kita sendiri, jangan sampai ada jadi korban ibaratnya anak jadi korban atau apa. Pokoknya KDRT itu adalah kejahatan merampas hak asasi manusia. Jadi gimana pun juga kita perempuan, kita layak bahagia juga. Kalau dalam situasi seperti itu kita langsung speak up dan lapor. Dah, itu aja sih nomor satu dari pengalaman aku ya gitu. Karena jangan bodoh seperti aku yang berlarut-larut sampai akhirnya anakku jadi korban yang terlambat istilahnya. Tapi sometimes kita perlu bodoh sih untuk jadi pandai. Iya gak sih? Iya sih betul. Ya kan abis itu jadi pandai ngasih tahu ke orang tuh. Iya gak? Jadi kuat ya kan. Dulu boro-boro sekuat ini gitu. Gak pernah terbayangkan gitu. Itu sih. Dan gue setuju tuh tadi. Hidup gak ada yang tahu. Kita gak ada yang tahu. Mungkin kemarin kita baca peristiwa buat orang lain. Tapi terjadi sama diri kita sendiri. Iya kan? Sampai gue juga gak pernah ngeduga bahwa gue harus mewawancarain lu gitu. Itu sesuatu yang juga gak pernah keduga sih dalam hidup gue. Iya kan? Iya gak sih? Iya kan? Bener banget ya Allah Fer. Jadi itu juga makanya memang benar sih bahwa hidup itu tidak pernah ada yang tahu dan akhirnya berbuat baik sama orang itu memang harus dilakukan setiap saat kayaknya. Karena kita nggak ada yang tahu ya kan? Hidup tuh nggak ada yang tahu. Jadi gitu. Dan thank you ya Yun. Ini udah ngisi di sini. Sama-sama. Jadi bintang tamu dan reunian gue sama dia. Reunian. Dan nanti mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi lah buat teman-teman sekalian. Nah nanti kalian jangan lupa nonton terus nih ya, subscribe YouTube channel kita Ferry Purwo, terus di share, di like, dan nanti kita akan cari bintang tamu lagi yang lain atau mungkin gue reunian lagi sama yang lain nih. Tapi yang pasti mudah-mudahan hari ini kita bisa dapetin inspirasi dari seorang Yuyun Sukawati ya. Dan terima kasih sekali lagi Yuyun. Sama-sama. Nanti kita ketemu seneng banget gue ketemu dia. Asik, ya kan? Oke. Nanti kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.